Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Kuskino Channel. subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lil jalali wa jikal karimi wa azil misultanik. Nahmatuhu haqqa hamdihi wa nastaghfiruh haqqa astaghfarih wa bihi nasta'inu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim minazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa ta'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa ilam taf'alu wa lam taf'alu wa takun nar alladhi waquduhan nas wal hijarah uidat lil kafirin wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Amma ba' sadaqallahul azim. Ingkang kinurmatan yang terhormat Bapak Ketua Takmir, Ketua Pengajian, enggak apa-apa. Anak-anak itu harus ngoten nika, nggih. Nek cah 5 tahun kok omong dhewe iki ra apa-apa. Nek cah 30 tahun kok omong dhewe, ngoten ya. Nah, itu sing popo ngoten nggih. Kok anggere bocah kok gedhik ngoten nika. Sesuk nak gedhe dadi dosen UGM. Loro apal Quran. Pinter ceramah, ya wis mesti gitu. Masalah aku mbiyen luwih nakal mbangane itu ngoten nggih. Tak baleni gitu. Ingkang kinurmatan Bapak Ketua Takmir, Ketua Pengajian beserta pengurus rahimakumullah. Bapak Duko atau pejabat yang di lingkungan mriki yang juga sangat saya hormati rahimakumullah. Kemudian panjenengan Bapak yang mewakafkan Pak Haji siapa? Adio dan Bapak Haji Sulis yang juga kita muliakan, alim ulama Kakung Saha Putri yang saya muliakan rahimakumullah. Hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya bisa sowan di masjid yang luar biasa ini pada malam hari ini. Tadi saya terlambat karena sampai Merapi View pecis saya ketinggalan. Kan lucu, Ustadz tok ora pecisan. Kemudian saya telepon karena rumah saya nggak jauh. Makanya Pak Ahmad kemarin WA saya, dijemput enggak Ustadz? Enggak, saya bilang gitu. Karena saya hanya di Jalan Palagan, kilometer 7,8, di perumahan The Paradise. Jadi saya lihat di Google Map itu hanya 12 menit. Saya lama karena nunggunya 10 menit gitu kan di depan itu Merapi View sebelum ke sini. Terus mohon maaf. Yang kedua, ini pertama kali saya di masjid ini, sungguh bagus sekali, desainnya juga, jamaahnya juga, ada beberapa kawan-kawan ini yang sudah tidak asing lagi, ngoten kalau ya letekon kok teng mriki ngopo ya, ternyata banyak saudara di sini, masya Allah. Terus nama saya Agung Budianto, saya tinggal di The Paradise, masuknya Sendangadi. Hayat ke utara sedikit lalu ke kiri. Saya dosen di Gajah Mada, saya wakil dekan akademik FKH UGM. Ngajar saya di S1 FKH, S2, S3 di Pasca Sarjana Gajah Mada. Dan sekarang sowan di sini banyak salah, mohon maaf. Karena kalau Bapak Ibu lihat gelar saya
itu ndak ada yang urusannya karo agama. Nah itu kan mesti ustaz yo SAG, nah MAG, ngetop yo LC. Saya kan MPPHD, opo kuwi karena PhD saya dari Jepang. Wis adoh ono ora ana wong Islam gitu ya. Kemudian postdoc saya di Australia, kemudian saya di Inggris, lalu saya di Skandinavia. Oke. Sekarang di ngendi gini? Galasem. Alhamdulillah. Jadi nanti perspektif Islam saya agak berbeda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Niatnya sama. Sebelum Ramadan, saya itu ditelepon oleh satu jamaah. Jamaahnya itu di Sleman, tidak usah saya sebutkan. Ustadz, silahkan datang ke tempat saya. Ada apa? Ustadz ini tidak bisa diputuskan. Letarweh 11 po 23. Saya bilang siap. Karena saya kenal baik dengan dua-duanya. Nahdien sama Muhammadiyah itu saya kenal karena saya sering ke situ. Tapi seminggu yo mas, saya bilang gitu. Karena saya 5 hari ini full gitu. Oh siap Ustadz. Tapi tolong dibicarakan lah, tidak perlu saya ke sana. Oh tenan itu. Hari kelima saya belum ke sana itu sudah telepon. Ustadz nggak usah ke tempat kami, masalahnya sudah selesai. Saya bilang oh bagus. Saya bilang itu. Piye mas penyelesaiannya? Boten nonton tarweh. Ada nih kata ya. Aku ya gundulmu, aku ya mana apa ini aku ya. Akhirnya ya saya harus ke sana. Tapi sungguh melegakan. Ternyata di masjid itu orangnya baik semua, rendah hati. Masing-masing tidak enak untuk memutuskan sesuatu. Bukan rebutan dhisik ndak, justru semuanya menahan diri. Akhirnya saya yang memutuskan. Dah pokoknya ngoten mawon. Niki 11 gitu kan. Engko sing nahdien 8 leren. Nanti setelah witir terus ke. Jadi ada 2 gelombang kayak di Masjid Agung. Itu kan juga begitu. Jadi kan keren itu kan. Nah, inilah sebenarnya Islam itu setelah kita berRamadan menjadi orang rendah hati. Negeri ini banyak dikotomi, itu bukan karena pandai. Negeri ini banyak orang membentuk kelompok-kelompok, itu ora mergo dhek bener. Tapi merasa dirinya paling benar. Ada kok yang berani ngomong sama saya itu, Ustadz kalau ikut kelompok saya mlebu swarga. Nah orang melalui saya, orang mlebu swarga. Aku ya nyantai, swargane mbahmu. Wong kowe urung mati kok, saya bilang gitu. Kowe mati husnul khotimah ora cetok, saya bilang gitu ta. Wis to, padha-padha ora cetok mlebu swarga iki meneng wae aku ngono ta. Rasa kokean ngomong, saya bilang gitu ta. Berarti kita itu belum pasti nggih tat. Belum, aku ngono ta. Ustaz juga belum. Aku wae urung apa meneh kowe. Aku ya ngono. Santai wae gaya Jogja kan gitu, ya ta. Hafal Quran ya aku hafal, aku ngono ta. Kitab aku ya kowe ina atau ina aku ya ada. Nah artinya apa? Hidup Islam itu kerendahan hati itu penting. Ramadan itu mesti rendah hati. Ini kok rame banget dong Mas Nganuni itu loh ya. Ya Ustadz UGM papan atas Tapi gini loh ya, kalau ada anak-anak rame ini bener. Karena apa? Dia nggak paham omongan saya. Masa ngomong hidup sesudah mati ya, ada mesti rame no, ya, nggak apa-apa gitu. Nak perlu kayak dikai CTM, ya, jadi bendo turu ya, gitu. Wis Mas aja kon melu ngaji aku, ora nyandak deknen. Dikai roti wae apa-apa ngono ya ta. Nah, Bapak kan kayak mie Jawa ngoten nggih. Oke, saya kembali ke masalah. Ketika kita selesai Ramadan, maka mari kita bersyukur pada Allah SWT. Satu, karena kita diberi panjang umur. Ketika diberi panjang umur, kita punya 2 pilihan. Satu pilihan pertama, kita menjadi penghuni surga otomatis. Kalau memakai terminologi Al-Ahqaf 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina taqabbalu anhum ahsana amilu wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil jannah wa tal siddiqil ladzi kanu yu'adun.
Apa artinya? Siapa penduduk surga itu? Gusti Allah itu memberi definisi masuk surga itu begitu sederhana. Yang ingin saya sampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, kenapa Al-Quran, hadis itu sederhana penyampaiannya, tidak pernah rumit. Yang membuat rumit itu awake dhewe. Kenapa? Karena Islam itu diajarkan kepada orang yang ra ngerti agama. Islam itu diajarkan kepada orang-orang yang tidak pernah belajar agama. Islam itu diajarkan kepada orang apa, Pak? Ada mic yang dipakai mainan ini masalahnya. Boten apa-apa ini. Wah. Apik tenan ya. Iki aku ngisi pengajian judeg ngono ya. Enggak, saya kehilangan momentum. Ya, sorry, ini kebiasaan dosen kan gini. Ya, tak baleni. Dados tekan ngendi aku mau. Apa Pak? Saya bilang apa tadi? Oh ya. Nggih. Dados kenapa Islam itu dibuat mudah? Definisi tentang surga itu begitu sederhana. Jadi jangan kita membuat rumit. Karena Islam itu diajarkan pertama kali untuk orang jahiliyah, untuk orang kafir, untuk orang yang tidak pernah mengenal agama. Jadi Islam itu dia tidak diajarkan pada orang-orang yang sudah paham agama. Sehingga definisi surga itu begitu sederhana. Al-Aqaf 16. Ulaikal ladzina taqabbalu anhum ahsana amilu wa natajawayu an sayiatihim fi ashabil jannah wa'dal siddiqil ladzi kanu yu'adun. Siapa penduduk surga itu? Maka dikatakan orang yang beramal baik yang diterima oleh Allah dan diampuni dosanya. Sudah. Sehingga Allah mengatakan seperti itulah penduduk surga yang seperti sudah dijanjikan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi satu, amal baik dan diampuni dosanya. Pun rampung. Jadi surga itu tidak pernah amal baik itu pakai hitungan kuantitatif 1, 2, 3, tidak pernah dan tidak ada itu. Makanya siapa yang menjadi penghuni surga pakai surat Al-Qari'ah. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi isatir radiyah. Barang siapa yang kebaikannya lebih banyak daripada dosanya, maka akan mendapatkan fahuwa fi isatir radiyah, tempat yang aku ridhoi. Tapi sebaliknya wa amma man khafat mawazinu fa umuhu hawiyah. Barang siapa yang kebaikannya lebih sedikit daripada dosanya, maka mendapatkan fa umuhu hawiyah. Lalu ditanya, wa ma adraka ma hiya? Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Makanya konsepnya dibuat seperti itu. Yang penting kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Dan tidak pernah penduduk surga itu oleh Allah dihitung dibandingkan antara satu individu dengan individu yang lain. Ora iso. Karena apa? Begitu membandingkan satu dengan yang lain menjadi tidak adil. Cobi yang paling gampang, besok kita mau Idul Kurban. Yang sugih sapine siji, sing sedengan sapine siji nganggo wong 7. Kalau hitung-hitungan duit sing siji kan luwih akeh. Tapi apakah pakai hitungan itu? Boten. Bisa saja yang 7 itu lebih banyak. Karena sing siji bayarnya 100 juta per bulan, sing pong 7 bayarnya ming 10 juta per bulan. Jadi dia ngeluarin uang 3,5 juta itu 35%. Tapi untuk orang yang kaya satu ekor itu dia hanya keluar duit
20% dari gaji sebulan. Artinya dalam konteks ini maka tidak pernah ada surga itu dihitung nganggo angka-angka. Maka saya termasuk ustadz yang tidak mengajarkan jumlah kecuali itu syar'i atau kewajiban. Subuh 2 rakaat, kemudian duhur 4 rakaat. Tapi dalam hal muamalah tidak usah, karena sehebat apapun kita berhitung, sehebat apapun jenengan baca Quran, sehebat apapun Anda itu zikir, tidak akan pernah sampai pada hitungan surga. Surat As-Sajdah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Urusan langit dan bumi urusanku, lalu aku hitung jadi urusan akhirat. 1 hari di akhirat sama dengan alfasanati mimma ta'udun, 1000 tahun di dunia. 1000 tahun itu 1 hari, Pak. Artinya kalau ada piantun kok umurnya 100 tahun, iku ngibadah kabeh, ora dienggo weanan, ora dienggo dolan, ora dienggo mangan, ora nggo turu. 100 tahun itu hanya 1/10 dari 1 hari di akhirat. 2,4 jam di akhirat. Bagaimana kita mau nyombong? Aku wis maca Al-Waqiah ping 10, aku wis dzikir ping 100, aku maca Al-Ikhlas ping 1000. Sehebat apapun seseorang itu, hanya pol dia cuma 100 tahun. Padahal umur kita kan tidak 100 tahun. Kita mintanya berapa lama surga itu? Kholidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Makanya sampai orang beribadah saja tidak boleh ujub. Sampai Rasul mengatakan, barang siapa yang berbuat baik tapi ujub, tidak akan pernah mencium bau surga. Ujub itu bangga dengan dirinya. Makanya Bapak Ibu itu keren saat ini. Ono wong kok sregep nang masjid, nang masjid kok lalu menundukkan wajahnya, posisi yang paling tinggi di tanah tanpa dipaksa, sujud dengan segala kerendahan hati. Ya panjenengan itu yang top. Karena orang sujud artinya apa? Sujadan yasdudan, yang artinya apa? Merasa kalah dengan yang lain. Kisah tentang Nabi Musa. Kemudian apa? Selalu apa? Merasa orang lain lebih hebat daripada kita. Kemudian di surah Ar-Rahman, sujadan itu artinya apa? Kita ikut apapun keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau panjenengan sami Masya Allah, lo begitu nengin, masjidnya makmur, gitu. Masjidnya megah ini saat ini oke, masjid megah wonge megahi. Tapi tengriki masjidnya megah kabeh makmur, itu keren. Jadi rano wong nang masjid sujud kok kementus. Bar sujud kok kene iki nek ora aku sing mlebu swarga sapa? Yo kabeh dilokke. Ndak, panjenengan itu hebat. Bar sujud merasa kita salah, merasa kita kalah, merasa kita bukan siapa-siapa. Itulah aplikasi dari orang selesai Ramadan, insya Allah. Padahal Ibu 80 tahun itu ora kabeh dienggo anu lho nggih, nggo ibadah ya. Sleman selalu saya sampaikan, itu masa harapan hidup, expectation life-nya terpanjang di Indonesia. Kabupaten terpanjang harapan hidup itu Sleman, 76 tahun. Hebat kayak. Jogja itu 72 tahun. Terpanjang provinsi di Indonesia. Sekarang pertanyaannya, nopo wong Sleman kok wong Jogja nggih kok panjang umur? Kenging menapa Bapak? Karena siji ayam gitu, nerimo ayam nerimo iki karo ndablek beda tipis. Mulak nyoba biar terus, alhamdulillah ngono kuwi nyantai gitu. Dede terlalu jajaki, itu keren. Yang kedua, wong Yogyakarta mesti akrab karo sapa wae. Nek tamu seneng banget, gitu. Niku wong Yogyakarta senenge pol. Mula kabeh wong ni wong Yogyakarta penak. Ngomong ra cetha we paham niku wong Yogyakarta. Misale mbok kae di nganu, wis tak nganu. Le nganu piye? Wong Jowo kan judeg, wong Yogyakarta ngono nganu. Keren ya toh. Saking akrabe mahasiswa saya yang tahu kan di Gajah Mada. Sebagian besar kan dari luar Jawa, dari luar Jogja. Sing
teko ra iso basa Jawa, 4 tahun mesti iso basa Jawa. Karena orang Jogja itu akrab. Ngomong tekon bahasa Indonesia, jawabnya Jawa. Coba kuliah di ITB, di Parahyangan, Pajajaran, ra ana iso basa Sunda. Karena orang Sunda tekoni bahasa Indonesia, jawabnya bahasa Indonesia. Coba wong Jogja. Nah, Bu, saya makan pakai ayam, es teh, sayur, berapa Bu? Lejak nyantai 13.500. Berapa Bu? Kandani kok 13.500. Berapa Bu? 13.500. 4 tahun iso basa Jawa. Itulah yang keren. Yang kedua, contoh saya sampaikan, orang Jogja itu akrab. Nak ditekoni alamat mesti ra cetok. Ning tekan. Lebu Pak Ahmad. Pundi masjide, pokoknya nganu kamdanen ngetan. Mangke Merapi View ngalor. Engko pertigaan ngetan. Mangke njo wonten protelon sithik ngalor ngoten niku. Iki mesti wong Yojo, padahal piyantune wong Jawa Timur to, gitu. Wis Yojo banget. Iya, tapi saya pikir nggak usah dipaksa untuk melu kok Mas. Iya, mesake deh itu. Karena dia nggak paham omongan saya. Gitu. Jadi nak rame guys bener. Jadi ditekon alamat tadi. Alamatnya mana? Oh, misalnya dalamnya Sidoarjo. Rumah saya Jalan Budean. Kilometer 9, lampu merah ketiga belok kiri, kira-kira 500 meter kanan jalan ada rumah nomor D12. Dudu wong Yojo. Nak wong Yojo rumahnya mana? Pokok men. Ya orang Jogja itu halus neng intimidatif. Kudu percaya. Pokoknya tugu ngulon. Waduh banget tuh. Tekan ring road Demak Ijo ngulon, ono Bangjo Sidoarjo ngidul, wonten Indomaret ngulon, wonten Jaratan ngidul, wonten ngomah ngisore wit pelem. Ngono ya tekan ngoten niku. Itulah makanya saya pernah ke tempel sana nggih, Batang Cilik. Nanti niku nggih semangat. Ustaz sudah pernah ke Batang Cilik belum? Gitu. Oh sudah. Belum. Kula ngoten niku. Njur dhek ngomong ngoten iki, pokok men. Tu anu cebongan ngulon. Enten wit ringin ngalor. Mangke wonten nganu protelon, wonten bakul sate ngulon. Wonten lapangan bal-balan ngidul. Wonten masjid marep ngetan. Aku ya ming batin, masjid ya marep ngetan, masjid marep ngidul, koclok aku ya marep. Tenan aku mangkat cebongan ngulon. Tekan ringin ngalor, mentok cimping. Orang tak telepon, Mas aku ra iso ngulon, ora ngerti bakul sate. Yo dhek tekan yo nganggo Jawa. Tenane. Lho ya tenan dol aku ya mana. Akhirnya dhek tekan ndi bakule sate Mas, mboten dodol ya. Ngantek kiamat aku ya. Nah itulah Bapak ya. Kenapa itu ada? Karena kerendahan hati. Kita terbiasa untuk tidak selalu merasa benar. Ramadan itu berlatih itu. Kita selalu merasa bersalah sehingga istighfar kita, ampunan kita, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka aku ampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bayangkan
Kemudian Bukhari Muslim yang lain, man qoma, barang siapa yang menghidupkan, menggairahkan malam-malam Ramadan, maka aku ampuni dosanya setahun yang akan datang dan setahun yang lalu. Penjenengan kemudian di antara sholat taraweh kita berdoa, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Merasa bersalah, merasa bersalah, merasa bersalah. Inilah yang hebat dari seseorang yang tidak tentu salah tapi merasa bersalah. Rasulullah wong sing ra duwe salah, tapi sehari semalam beliau istighfar 200 sampai 700 kali. Kita yang penuh dengan kesalahan kadang-kadang kita susah untuk istighfar. Maka dari itu ketika bulan Ramadan kalau memakai Al-Aqaf 16 kita diampuni dosanya. Apalagi ketemu waktu sahar. Waktu sahar surat Ad-Dariyat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bil asharihum yastaghfirun. Apa artinya? Barang siapa ketemu waktu sahar 10 menit sebelum fajar, maka doanya pasti diterima, istighfarnya pasti diterima, taubatnya pasti diampuni dening Gusti Allah. Semua aktivitas di waktu sahar namanya sahur. Makan di waktu sahar namanya makan sahur. Makanya sunnah sahur itu dipepet kemburi supaya kita bertemu waktu sahar. Tapi ada juga yang ketika itu Ustadz ditanya, Ustadz kenging meni apa kalau kok sahur dipepet kemburi? Ustadznya lalu menjawab, yo ben awet wareke. Itu ya benar, tapi tidak itu yang penting. Ad-Dariyat 18 sudah diampuni. Orang berbuka, Masya Allah, siapa orang yang berbuka itu pasti doanya diterima, istighfarnya pasti diampuni Allah SWT. Itu istighfar, dosanya sudah dihilangkan. Yang kedua, pahalanya luar biasa. Pahala orang puasa cobi. Yang pertama, barang siapa yang sholat taraweh sampai imam selesai sholatnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti sholat sunat semalam suntuk. Bayangkan, wonten bapak ibu di sini yang pernah sholat sunat semalam suntuk? Ayo tak penganu sopo? Kok semalam suntuk? Wong imame dawa titik we watuk. Apalagi semalam suntuk, tapi tidak apa-apa. Kita sholat taraweh semalam suntuk. Keren banget toh niku. Inilah makanya saya tadi matur. Di dunia itu ibadah aja nganggo hitung-hitungan donya, dan jangan bangga kalau kita hitung-hitung donya banyak. Karena sehebat apapun tidak akan pernah mengalahkan sebuah kegoiban sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti ini panjenengan, Masya Allah, taraweh. Ngoten niku toh. Saya itu kan punya kebiasaan. Karena saya itu kan aslinya Moyudan, Sumbersari. Di sini saya beli rumah di Jalan Palagan itu. Nah, orang Moyudan itu kan basis Muhammadiyah. Makanya saya Muhammadiyah. Tapi apalan Quran saya NU. Jadi nih kalau saat ini Muhammadinu. Saya dua-duanya, karena dua-duanya benar yang saya sampaikan itu. Dan itu yang saya inginkan. Maka dari itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya kalau taraweh kan saya pakai 443. Kalau 443 berarti ikut Bukhari Muslim oleh Sayyidina Aisyah. Ketika Rasulullah sholat taraweh bersamaku, maka Rasul sholatnya usoli arba'atun, summa usoli arba'atin, summa usoli salasatin, 4-4-3. Kalau yang 13 rakaat berarti ikut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngendika, ketika Rasulullah sholat bersama bibiku Siti Maimunah, maka Rasulullah sholatnya 13 rakaat, 2 rakaat kafifatain ditambah 22, 22, 21. Kemudian yang ketiga ikut Sayyidina Umar bin Khattab, itu 23 rakaat. Jadi sing 11 ya oleh, sing 13 ya oleh, sing 23 ya oleh, sing ra oleh, sing ora tarweh. Makanya saya itu teko di sebuah masjid ngoten, wis ana sik ngomong, waduh Mas Agung iki suwi ngoten niku tenan. Saya maca
moco. Kan saya tuh moco biasanya ayat-ayat yang saya sukai. Surat Al-Mudatsir. Bacalah Quran yang mudah untuk kamu. Nah, saya punya kebiasaan 4 rakaat pertama ini sing tak senengi, misalnya Al-Fatir, Al-Furqan, ayat sekian-sekian itu. Nah, saya yang Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarihuna fiha Rabbana ahrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'amirkum matadzakaru fi man tadzakaru faja'akumun nadhir fadzuku fi mali dhalimina minasir. Kayak pucuke tok iki. Mburi dhewe watuk. Suwi jare siji yang ngomong sesuk pindah masjid. Sakniki kula ya ora. Wis melu jamaah wae. Bismillahirrahmanirrahim. Inna toina langsung do muni yes. Nah, karena apa? Ya itulah Islam. Islam itu seperti itu. Semuanya dibuat mudah. Makanya nih masjid ini keren. Kegiatannya warna-warna, penjelasan rawuh sini. Pokoknya masjid itu digawe menarik, menyenangkan. Umatnya paham nang kene. Aja sithik-sithik ra ketompo, titik-titik ra ketompo, titik-titik ra ketompo. UGM kok. UGM kan sing daftar 250.000, sing ketompo 10.000 toh. Berarti kan oke sing ra ketompo. Masjid tuh ora. Pokoknya oleh, atau yang penting ikut aturan. Itulah yang buat masjid seperti ini menjadi menarik. Maka pesan saya, ayo dibuat masjid yang juga indah ini untuk orang jamaah suka untuk datang ke masjid ya seperti sekarang ini, masya Allah, subhanallah. Jadi kesimpulan pun Bapak Ibu itu pahalanya sudah banyak sampai malam ini. Taraweh 30, kemudian darus 1 huruf kalikan 100, 10 kalikan 10 di hari biasa, kalikan 10 di bulan Ramadan. Maca bismillahirrahmanirrahim sudah 19 kali 100, 1900 kebaikan sing ditung niku. 1900. Jadi penjenengan maca ribuan huruf, bayangkan berapa ribu, puluhan ribu kebaikan yang sudah kita lakukan. Amin ya robbal alamin. Coba sekarang ibu bapak, ayo saiki dihitung hari ini berapa kebaikan yang sudah kita lakukan. Oke nggih, saka tangi turu nggih. Nggih, kula ngadeg ya Mas. Iki piye? Ayo dihitung wong usare tangi turu siji. Kok nguyuh nguyuh ora termasuk ya ta. Nguyuh ya wis donga nggih, doa bangun tidur napa Bu? Allahumma barik lana fi ya tanah. Mesti do batin. Mulane ustate lemu. Dongane ming doa mau mangga. Ra kula tambah siji kok. Doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dadi sesuk nggih, Mbak MC ndi Mbak MC. Besok kalau membuka pengajian ojo dibuka dengan basmalah. Klasik kowe. Ikuti ustadz ya. Bapak Ibu monggo pengajian dalu menika kita awali kanthi maos doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yuk wedange metu Allahumma barik lana fi ma royaktana wa qina adzabannar. Dadi doane loro, mangan karo turu. Jadi kita masuk surga lewat jalur mangan karo turu. Mulane Bu, kula lemu napa guru? Mbok pisan-pisan ki nyenengke ustaz. Ustaz Agung niku mboten lemu ning seger. Nah, seger apa? Segerdu. Mana ya tambah remuk aku ya. Padahal saya itu sudah diet ketat loh, Pak. Kalau ki nak mangan ming sak sendok. Yo lak ra percaya. Sapa sing muni sendok pasir mau? Bukan sekop aja. Nah, itulah. Kemudian apa? Sahur. Ibu-ibu wungu jam pinten? Wungu jam berapa? Kose-kose aku ngitung kebaikan lali nggo. Tangi turu ndonga, njur napa? Wudu. Kemudian subuh. Kemudian ibu apa? Liwat 5, masak 6, nyapu ya 7,
Atus 8. Ya sarapan 9. Ngumbahi 10. Nyapu meneh ya sakaremu ya toh 11. Apa Pak Haji? Makani pitik 12. Ngeterke sekolah 13. Layat ya wes ra ono sing mati golek 14. Umbah-umbah 15. Luhur 16. Madang 17. Turu sakarmu 18. Asar 19. Napa Bu? Nyapu meneh 20. Maghrib 21. Masak meneh 23. Ngaji 23, 24. Isya selawe. Ngaji selawe toh. Berapa yang untuk kepentingan orang lain? Sebutkan. Ket esok nguyuh mau. Berapa kita bermanfaat untuk orang lain? Jangan-jangan selama ini kita itu sibuk tapi memikirkan diri kita sendiri. Ayo sing mang sebutke selawe niku. Sing dienggo wong liya sing ndi? Layat wirasida ora ana sing mati kok mau. Ya toh. Artinya apa? Kita aja kebaikan sehari enggak lebih dari 5 kok. Semuanya mesti gue kepentingan kita. Baca Al-Fatihah 1900 kebaikan. Ngono kok kon ngaji angel rajama. Maka panjenengan alhamdulillah apalagi ibu-ibu Masya Allah ngaji yo biyanter ngono gitu. Aku wis khatam. Ngoten gitu. Ping pira, Dik? Ping pira yu ping 5. Kowe ping pira? Sing dijak omong ra iso maca. Aku yo urung khatam no. Ayo tekan jus pira nguyak wae. Wis tekan jus mangga. Nah itu kan yang terjadi pun. Kemudian sahur tadi ibu-ibu bangun jam berapa? Jam 2, setengah 3. Bapak-bapak bangun jam berapa? Jam 4. Tapi dadak digajul gundule. Mana ya bang? Ibu-ibu kalau bangunin suami pripun? Nak cara mriki kalau memanggil garwane pripun? Ayah, bapak, pae, apalagi? Papi. Ini ngendi kene iki karo apa jenenge? Karangasem. Karangasem papi. Alhamdulillah. Apa Pak? Bebeb. Ini yo apik tenan kalau bebeb nggih ta? Bebeb ngono to. Mesti ibu-ibu ketoke wingi ora mesra. Le bangunin suami tangi arep mlebu neraka apa kowe? Tapi yang mesra, bebeb, ayo kita sahur. Bebeb seneng sawah. Ngene ta? Bebeb, ini mami sudah siap ini makan siang. Oke, mami, bebeb tak ngeruk letong. Mana ya. Tadi bebeb ngeruk letong dhisik kan gitu. Tapi enggak apa-apa. Ibu-ibu tak ajari ya supaya nanti mesra. Ngomong-ngomong, bapak-bapak masih mesra dengan istri? Nak memanggil seperti istri Rasulullah Siti Aisyah? Nggih napa dereng, Pak? Wis durung Ibu? Oh belum, ya rasa nesu. Ya Humaira, wahai istriku yang kulitnya putih, pipinya merona merah. Sudah pernah dipanggil ngoten niku Ibu? Oh dereng, sakjeke urip. Kasihan deh lu. Bapak-bapak nggih, besok pagi ya. Oh ini malam ini sawalan, kita nganu aja. Bagaimana amalan Rasulullah? Kan besok pagi dibikin mesra ya. Istri tidur dicedai. Ya Humaira, meneng wae. Bak ping pindho, ya Humaira, tetep meneng wae. Ping telu, ya Humaira, meneng wae. Ustaz 3 kali dipanggil diam aja diapain? Tangi. Humaira ditendang gitu. Ibu-ibu kalau dipanggil ya Humaira jawabnya pripun jenengan? Ya Humaira ngece. Aku ireng ya. Ini nak ireng yo ngece tenan sampean ya toh. Mulane tetep nggo basa Arab sik mesra. Aja ya Humaira, ya Hajar Aswad. Jadi kan jenengan rasa munggah kaji, pendak esok ngambungi Hajar Aswad. Oke ya gitu ya. Kemudian nanti malam ibu-ibu istiqomah untuk mesra nggih. Nanti malam dibuktikan, mulai nanti malam. Ibu-ibu kan istiqomah kalau tahajud. Suami tidur, Anda datang. Bangunkan dengan mesra. Ikuti ustaz. Ambil segayung air. Kok kerucuk sampean kok sik to ikut ustaz to
siramke. Sampeyan kita dendam banget karo bojo sampean itu. Masukkan jari tangan, percikkan ke muka suami, piuk. Pak nganu pisan kan anyep langsung mulet. Percikan yang kedua, piuk langsung angop. Percikan yang ketiga, piuk langsung. Apa bune tahajud, Pak? Ustaz 3 kali percikan ndak bangun diapain? Grujuk wae. Sik to ikut ustaz ya. Aja digrujuke, aja disiramke, tutukke. Sesuk-esuk bidu-bidu sampean ya. Nah itulah kita itu selama Ramadan keren banget. Kesimpulannya semuanya sudah akhlakul karimah. Apa ciri orang akhlakul karimah? 1, mudah terima kasih, mudah matur nuwun pada orang lain dan kepada Allah. Rasulullah mengatakan, aku ingin sehari lapar, sehari kenyang. Ketika aku lapar, maka aku belajar untuk bersabar. Ketika aku kenyang, maka aku menjadi orang yang bersyukur. Jadi hidup itu menjadi orang sabar dan bersyukur. Bahkan Rasulullah mengatakan, orang yang selalu lapar itu akan mudah untuk menerima nikmat Allah SWT. Orang yang lapar itu mudah merasa puas dengan nikmat Allah SWT. 1 bulan penuh, ibu-ibu bapak sekalian, sehari tidak makan, padahal sudah banyak makanan di situ, hanya 1 teguk air ditambah 1 kurma, 1 butir kurma, panjenengan sudah mengatakan alhamdulillah. Setelah itu dahar nopo bapak engko bar tarweh. Artinya kita itu mudah bersyukur ketika kita itu kekurangan. Kita mudah bersyukur diberi nikmat yang sedikit kalau kita itu pernah merasakan lapar. Tapi kalau kita itu selalu kenyang, itu ditawani makanan seperti apapun, kita susah untuk bisa bersyukur. Makanya ketika sore buka jenengan ngunjuk, kemudian rampung, biasanya makan dulu po sholat dulu. Nah bapak ibu, sholat riyen apa madang dhisik? Mang delok lambiku madang sik po sholat sik? Madang sik apa sholat sik? Madang. Piye to? Lihat aja to anuku lho, rambeku iki lho. Saiki tak walik, sholat sik apa madang sik? Madang sik apa sholat sik? Wis ngono kuwi kok ndak mikir jero-jero gitu. Sing bener piye? Loro-lorone bener. Ndak ada aturannya sholat sik apa madang sik iku. Nah pengen madang sik ya oleh, sholat sik ya oleh. Kan itu yang tergantung situasi toh. Anak baru kuwi sing ngeli, yo oleh sholat malah loro weteng. Ini madang sik, ngoten. Islam iki pokoke ngoten nggih, iki penting tenan. Nak urusan muamalah ojo ngotot. Oke, urusan muamalah ojo merasa paling benar, karena hadisnya itu banyak. Podo karo poso sawal, enak ditekoni nyaur sik apa nyawal sik? Ya mesti jadi perdebatan. Pokoknya nggih, saking 1 hal, tenin niki. Pokoknya nak urusan nggon muamalah, urusan hadis, urusan sehari-hari ojo ngotot. Karena hadisnya banyak, tidak boleh nyawal sik apa nyaur sik, dua-duanya boleh. Nah, sekarang saya terangkan ini ben anu nggih. Nenggone grup niku debat, cak itu heran ngono lho. Kaya ngono didebatke, terus sik debat iki padha ora ngertine. Ngoten niku tak. Engko ujung-ujunge ya mung ra poso. Ngoten niku. Pertama, sing kudune nyaur sik karena redaksine bahwa sesudah selesai puasa Ramadan, kamu puasa Syawal, maka mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Kalimatnya sesudah puasa Ramadan, beberapa ulama mengatakan selesai termasuk nyaur. Oke? Ulama yang lain nyawal sik oleh baru nyaur karena hukumnya nyaur itu 1 tahun. Nyaur itu oleh setelah Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Jadi Syawal oleh, Dzulqa'dah oleh, besar oleh, anggere sebelum Ramadan. Lah kok awake dhewe gawe aturan dhewe, le nyaur kudu di Syawal, sik kondo sapa? Makanya sekali lagi inilah namanya kerendahan hati.
Ojo ngotot untuk sesuatu yang sifatnya muamalah, karena kita belum tentu benar. Maka dia kados jenengan itu keren. Pokoknya rawuh, ngaji, yo nak ngantuk turu. Sopo sing ngaji kok turu, ganjarane tikel ping 17. Langsung rungokke. Mulane aku nak ngaji njur turu. Hadis riwayat Agung Budianto. Ya ora ana, cuman kula yakin piyantun kok ngaji turu itu keren. TOP BGT. Top bingit. Sebabnya apa? Cetha ngantuk ning garek gletak we turu kok menyang. Itu kan perjuangan yang luar biasa toh. Tenan malaikat seneng banget niku. Jadi pokoknya nggih nek jenengan nang omah kok ngantuk, kesel, pegel, kok ana undangan pengajian kudu menyang. Tekan kene tek bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ingat-ingat omongan saya, totoan tekan padang pasar. Amin ya robbal alamin. Dah selesai. Kebaikannya banyak, dosanya sedikit. Masya Allah. Suwargo. Surat Al-Aqaf 16, surat Al-Qari'ah. Syaratnya siji, sesuk-esuk mati. Nah, masalahnya nak panjang umur, kita punya potensi untuk dosa lagi. Ini nak sesuk-esuk wis mau ikrar to nggih, tek blek swarga. Ayo milih sing pundi jenengan. Sesuk mati swarga, panjang umur ning punya potensi untuk salah lagi. Milih sing pundi? Mesti ra milih ya. Milih sing ketiga. Panjang umur ning masuk surga. Malaikat gundulmu. Itulah fungsi sawalan sekarang, supaya kita melestarikan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, panjang umur masih dalam kebaikan itu. Top. Maka dari itu Rasulullah ditanya oleh sahabat Ansor, Rasul, yang disebut mukmin yang baik itu siapa? Lalu Rasul menjawab, mukmin yang baik adalah mukmin yang berakhlak baik. Tadi kan sudah saya terangkan, akhlak baik akhirnya apa? Dibaca oleh Qori tadi, surat Ali Imran 133 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wa dharra wal kadimnal ghaitu wal afina aninas wa wallahu yuhibbul muhsinin. Apa artinya? Orang mutakin itu orang yang mudah berinfak. Dua, mudah menahan amarah. Yang ketiga, mudah memberi maaf dan meminta maaf. Yang keempat, orang yang mudah berbuat baik. Apa yang disyaratkan? Ini akhlak itu aplikasi dari apa-apa kerendahan hati itu. Mudah minta maaf, mudah terima kasih, dan mudah untuk nopo berbuat baik. Satu, makanya bangun pagi hari ini, alhamdulillah ibu-ibu masih sehat walafiat. Corona 19 itu menohok kita. Bapak Ibu, saya itu selama corona kehilangan 2 orang yang saya cintai, Pak. Satu adik ipar saya. Adik ipar saya itu malam niku masih di rumah sakit, Pak. Masih iso telpon-telponan. Lah kok esok jam 8 niku kiyambake suaminya WA saya. Mas, tadi malam adik sesek. Hari ini saturasi oksigen tinggal 45. Padahal kan minimal 100 ton ini. Habis ra iso apa-apa. Istri saya wis nangis terus, tenan. 5 menit kemudian saturasi oksigen tinggal 30. Dan akhirnya apa? Jam 8:30 kapundhut dening Allah SWT. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang lebih parah lagi. Kakak pernah Mbak Yu saya. Itu kuliah di Pajajaran, Pak. Ambil S3. Dino Selasa itu sudah ujian terakhir disertasi untuk jadi dokter. Le sekolah 3 tahun. Pagi itu kan jam 8. Lah kok jam 6 pagi niku WA saya. Dek, aku rasido ujian. Ngopo, Mbak? Aku kena Covid. Itu bulan Juli itu kan paling tinggi-tingginya toh nggih. Aku kena Covid. Yuk masuk di Hermina di Bekasi. Yuk saya bilang, rapopo Mbak, sesuk ujian diarin lagi. Yo Dek, saya gede ke hati nih. Minggu kedua, Dek wis WA saya, Dek, aku wis nganggo alat.
Ya sudah, saya wis madeg toh. Nak nganggo alat kan berarti tidak membaik. Bocah kok ora ndek kesel ya. Kok baterainya rantai entek toh ya. Oh, kowe mau ngomong wae ora entek-entek toh ya. Kemudian minggu ketiga itu centang 1, Pak. Berarti kan sudah nggak bisa jawab toh. Lalu malam itu jam setengah 8, suaminya mengatakan ke saya, "Dek, Mbak Yumu wis ra kuat," gitu. Akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi corona itu mengingatkan kita, we are nothing. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mati yo sing sugih yo mati kok, sing miskin yo mati kok, sing pejabat yo mati, digawa nang Perancis, gawa nang Eropa yo mati, sing wong biasa yo mati, sing duwe kekuasaan yo mati, sing ra nggih kekuasaan yo mati. Artinya apa? Semua orang itu punya potensi yang sama. We are nothing. Jadi kalau hari ini kita belum mati, bukan karena kita itu orang penting. Hari ini kita belum mati bukan karena kita dibutuhkan oleh bumi ini. Hari ini kita belum mati orang mergawa dhewe iki penting digunakan. Kita itu belum mati hanya memang belum gilirannya saja. Karena kita tidak tahu kapan itu mati dan tidak kan gitu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Ketika kita bangun tidur, misalnya ini misalnya malam ini begitu bareng ngaji, Mbak baterainya entek. Iya Mas ini tolong bikin dia. Oh ini wis kliwat toh saya. Oh ya. Oke. Jadi nak kula ngeten iki kudune panjenengan paham. Berarti ustadz kesel. Oh no ya. Jadi seandainya nggih malam ini bareng ngaji njuk mati kabeh. Klebu ustadz. Pol sesuk ming viral nang WA grup. 2 minggu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabeh ming ngono tok. Kanca sampean ora gelem nulis dhewe kok, mesti ming copy paste. Tur le copy paste salah. Selamat ulang tahun. Saking ora pentinge awake dhewe. Makanya bangun tidur itu keren banget. Satu-satunya surat ayat yang menghubungkan antara tidur dengan kematian itu surat Az-Zumar 42. Makanya tangi turu itu keren. Makanya bangun tidur itu sunai maca Ali Imran 190 sampai 200. Bangun tidur itu sebuah miracle atau keajaiban. Karena Allah ngendika fil manamiha, dalam tidurmu, dalam tidur manusia itu anfusa, nyawa itu aku pegang. Kemudian aku lepaskan nyawa itu ketika dia sudah belum sampai batasnya. Tapi aku tahan nyawa itu kalau sudah sampai batasnya. Terus kalau kita itu belum sampai batasnya kita memakai Al-Munafikun 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lan yukhillahu nafsan idza jajaluha wallahu kabiru bima ta'malun. Itu kita tahan, dheweke kemudian meninggal. Tapi kalau kita masih hidup berarti masih belum batasnya. Sehingga nak teng yojo sok onten napa nika nek ditahan, maka pagi hari sok njuk ngekeki tondo-tondo ning sing urip ra rumangsa le ngerti nak wis ora ono. Nah, ada temen itu dari grup itu live pamit itu. Aku pamit sih yo, HP ku kebak, neng kono yo live, neng kono yo live. Bar niku ki kapundhut, mati. Tidak sesuk neng grup ki ana sing live. Berarti tondo-tondo mati. Yang teman saya itu, tonggo saya itu nyapu, Bu. Cah lanang niku nyapu esuk-esuk kabeh disaponi. Yuk ditekoni ibuke, kowe kok nyapu ngopo ile? Sampo tahu mangke sore wonten tamu. Lah kok asar itu kapundhut? Yuk wong-wong mulane maesuk nyapu. Dadi ibu-ibu nak sesuk petuk wong nyapu.
kandhane yu kowe engko sore mati. Sik kandha sapa Mas Agung, Ustaz Koclok, ngono ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah. Pun akhirnya pun cetat nggih. Nah, aplikasinya apa? Satu, mudah matur nuwun. Orang yang mudah matur nuwun berarti menghargai orang lain. Rasul ngendika, ingat-ingat kebaikan orang lain, jangan ingat-ingat kesalahan orang lain. Ingat-ingat kebaikan orang lain, tapi jangan ingat-ingat kebaikan diri sendiri, tapi ingat-ingat kesalahan diri sendiri. Makanya wong anggere gampang matur nuwun berarti menghargai orang lain. Wong ki anggere gampang matur nuwun merasa dirinya tidak bisa sendiri. Nek wong kok ra gelem matur nuwun berarti dia tidak menghargai orang lain. Wong kok angel matur nuwun berarti merasa dirinya paling hebat. Maka ucapan terima kasih sebagai bentuk kesyukuran itu mari kita budayakan. Ya misalnya ibu-ibu saya nanya, kalau panjenengan esok bareng nyiapke sarapan pagi, bapak-bapak bardahar matur nuwun mboten kalih jenengan? Nuwun ya Bu, wis masak enak hari ini. Ngoten niku mboten? Lha muni mboten karo nesu ngono mboten. Muni pripun? Anyep. Kasinan. Ra enak nggih mboten. Ibu-ibu ya mangkel to. Wis ket esuk kletekan kok ming garek dahar wae angel. Ngono ya ngelokke mangkel. Garek ngemplok crigis ngono ya to. Akhire esuk-esuk padu. Mulane nggih, Pak tak caosi pirsa. Iki tenin nggih. Aku tak ngomong lirih-lirih ya. Engko ndak ibu-ibu krungu. Ibu-ibu kuwi nak dialem niku seneng banget. Nak dialem dhek niku njur mak jendit. Kok lolo bah ya. Mesti ngoten Bu tenin nak. Nuwun ya Bune, kowe wis masak enak hari ini. Langsung mak jendit njuk semangat. Apa Pak nih? Njuk kabeh diresiki, kabeh diasai, kabeh dikumbahi, kabeh didoli. Ngono ya. Saking semangate. Mulane jenengan sesuk ngoten niku nggih. Nuwun ya Bune. Di Jepang Pak, niki ora Jepang minded, suami-suami itu akan mengatakan gini, gochiso sama desta, terima kasih sudah masak enak hari ini. Nanti istrinya akan mengatakan do itasimashite, sama engko ceblenge ya padha gochiso sama desta, coba cebleng kene anyep ngoten niku. Maka mulailah untuk terima kasih. Saiki tak walik, bapak-bapak nak jenengan maringi blonjo, ibu-ibu matur nuwun mboten? Aku ra tekon sampean. Aku tekon kene kok. Matur nuwun mboten, Pak? Kok sampean ketok do wedi banget karo bojo sampean niku to. Mbok biasa wae ngono to. Ya jan padha wae ya. Kula teng UGM ya pimpinan, nang omah ya jongos. Kula niku anu Bu, karo bojoku gek bar padu. Alasane sepele kok, kaos. Teng omah niku nak penak kan nganggo kaos sing luthuk, sing bolong-bolong, ngenduk kremak ngoten niku to, kan anyep to. Bojoku mesti nesu, wis dadi caosi pirsa, aja diagem. Ora wangun ngoten niku to. Lah kok nesu ki dienggo keset to andal. Lah kan ya duyui kucing barang to. Dek nyambut gawe tak kumbah. Tak kei rinso, tak kei moto, masuk mesin cuci. Wis apik to, tak nggo meneh. Lah kok biasane mulai jam 4 iki jam 12 mulai. Aku kan isih nganggo kaos luthuk to. Kok digawake gunting. Aduh. Kula lak kurungen lah ya mikir kaosku to ngono to. Nah, tapi itu enggak apa-apa. Pokoknya ngaten, arijalu qawamu ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Wanita itu manajer rumah tangga, merangkap bendahara umum. Dadi duwite wong lanang kabeh dikeke wong wedok. Bapak, ibu-ibu setuju? Bapak-bapak? Masalah siji bendara iki le mlebu gampang, le metu angel, dadak nganggo proposal.
Malane sesuk aja dikekke kabeh. Disimpen titik dienggo lebokke nggon pecis. Pun nggih, ngoten niku nggih. Ning aja tapi aja kaget sesuk akeh operasi pecis. Bapak-bapak nak jenengan paringi blonjo matur nuwun mboten? Ming semene. Entuk apa? Oh jenengan sesuk tak ajari biar mesra sama suami, oke? Nak diparing langsung Pak nih, pancen kowe iki suami ideal. Nak kowe ora ngrumat aku, ngukup aku, njuk nasibku piye? Pokoke kowe iki suami sing cerdas. Aku mbok kei 100.000 dienggo sesasi. Ngoten niku. Entuk napa, Bu? Uyah. Ana sing ngomong ngene, tak nggo tuku uyah 100.000 nggo ngebruki ustate. Ngoten niku. Makanya itulah mudah terima kasih dan mudah minta maaf. Yang terakhir, rebut salah. Kita itu gampang marah, kita itu gampang tersinggung karena kita merasa benar. Maka setelah Ramadan ini mulailah untuk merasa bersalah. Dok, assalamualaikum. Siti Aisyah tidak mendengar. Rasul pulang malam hari sesudah jam 2 malam. Di Arab menikah kan kalau musim dingin kan bikin pecah-pecah bibir. Rasulullah pulang jam 2-an, ngetuk pintu ping pindho, dok, assalamualaikum, tetap tidak mendengar. Baleni ping telu, dok, assalamualaikum, tetap tidak mendengar. Nak cara mriki dikapake, Pak. Gacul wis bengi adem sing kaking putri ra mbukake lawang. Apa yang dilakukan? Didodok, digebrak, nggih to nggih. Jangan ikut ustad didupak. Ngoten ya. Aja ikut Rasulullah tidur di depan pintu. Tidur di depan pintu. Bayangkan orang paling mulia di bumi dan langit memaafkan istrinya yang sedang tidur pulas. Beliau rela untuk bibirnya pecah-pecah, rela untuk kedinginan di musim dingin hanya karena merasa bersalah. Nak saya turun ngarep lawangi kula wajar ming wong ra kalap. Ini nak Rasulullah, orang yang paling mulia di muka bumi, menghormati istrinya, merasa bersalah, tidur di depan pintu. Siti Aisyah bangun tidur juga kaget. Beliau membuka pintu kaget, suaminya tidur di depan pintu. Siti Aisyah pun mengatakan, saya yang salah Rasul. Tadi malam saya tidak mendengar. Rebut salah. Rasulullah nggih, aku sing salah. Karena aku pulang terlalu malam. Siti Aisyah, boten saya yang salah. Ini loh petunjuk Gusti Allah. Apa? Merasa bersalah. Rebut salah. Negeri ini itu ngapa kok padu? Mergo banyak orang tidak merasa salah. Kenapa kita sakit hati? Karena kita merasa benar. Ini sederhana saja. Mulai hari ini ojo sampai baperan. Usul ra ditampa ra menyang. Ngoten niku to nggih. Usul ra ditampa nesu rasa. Biasa saja. Apalagi ini mau korban, ibu-ibu mesti engko rembugan. Iki arep dimasak opo? Oh tongseng, sing siji kok tongseng ra ono duduhe. Ngoten niku. Nak ngono gule wae. Wingi wis gule, sesuk sate saya ora ono duduhe. Nak ngono ya piye ya? Ngoten niku. Tekon aku, Ustaz Agung gimana? Gampang. Bangane ra ono kesepakatan ra sida mbleh sapi, mbleh gori. Ngoten niku. Akhire masak gudeg top. Bapak-bapak ya ngono, nak usul ra ditampa ya rasa nesu. Rembugan ra ditampa santai wae. Karena kita itu sakit hati karena kita sendiri kok. Jadilah orang yang merasa kita itu salah. Jadilah orang yang kita tidak selalu benar. Kayak Rasulullah, rebut salah. Mari kita praktekkan. Ya, saya bukan Jepang minded, tapi saya mau cerita. Saya itu sampai bingung, kenapa di Jepang itu negaranya maju, padahal mereka ratau sawalan. Mereka ternyata tidak pernah gontok-gontokan, tidak banyak uang yang digunakan untuk hal yang kayak ngoten niku, karena semuanya merasa bersalah. Sampai hari ini saya tidak memahami piye carane membuat orang-orangnya itu merasa bersalah. Sampai dari mahasiswa. Saya itu contoh saja. Kalau di sana itu kan sekolah numpak sepeda ontel, Pak.
Karena hampir 95% mahasiswa itu naik sepeda ontel. Anak neng kene kan motoran kabeh gitu. Bapak Ibu pirsa mboten, kenapa wong Jepang kok numpak sepeda? Mergone motore pun mang tuku kabeh. Tidak doran duwe. Saya numpak sepeda. Mergo telat itu aib. Sekali kita itu telat tanpa pemberitahuan tidak dipercaya seumur hidup. Buanter. Karena saya di Yamaguchi. Yama itu gunung, Guchi itu mulut. Di mulut gunung. Jadi landscape-nya naik turun. Mergo telat kurang 5 menit buanter kok. Wah, ngerem. Akhirnya apa? Rimku blong. Kudune lak dituntun. Kula kan gaya Jogja, le ngerem nganggo sikil. Oh, shot. Wong Jepang do ndelokke ana wong edan. Tenan buanter tenan. Tekan ngarep kampus ora nyandak. Di depan tuh kan anak-anak sedang berjajar naik sepeda. Pun tak pipetke mburi, Pak. Ngantem mburi dewi. Gelangsar gitu. Oh, saya wis batin. Waduh iki. Wis yak-yakan ngene, nek cara yojo wis kewan-kewan kan metu kabeh gitu ya. Semene gedhe ditubruk. Ustaz ora oleh miso kok sampean iki. Aku wis meneng wae. Apa yang terjadi? Bocah sing kula tabrak niku mahasiswa gede dhuwur ngoten iki. Langsung berdiri tegak gitu. Langsung minta maaf. Keren ndak itu? Sing yak-yakan aku, sing njaluk ngapura kono. Ini kan budaya yang luar biasa. Jangan merasa benar. Dia itu ndungkluk ngoten iki. Kan mereka kalau minta maaf harus nganu toh, ndungkluk. Gomeng nasa sumimaseng watashi wa machikata deskara manaka sugiru desta daijo budeska. Saya yang salah, saya berdiri terlalu ke tengah, Anda nggak apa-apa. Bayangkan sing yak-yakan aku, kok sing njaluk ngapura kono iki piye? Ngene ta. Kula lak yo isin banget to. Yo dhek ndungkluk semene, kula ndungkluk semene. Dhek semene, aku semene. Batinku dlosor iki. Kula yo ndungkluk suruh Gomeng nasai watashi wa machikata deskara watashi no jidensano densano brikwas kai maseng desta teju budeska. Saya yang salah, sepeda saya rime blong, Anda nggak apa-apa. Yuk dek teju budes nggak apa-apa. Yuk dek delok nih luka-luka saya. Yuk dek tekon itai deska. Itai itu artinya sakit. Kamu sakit. Yuk saya ngomong, hai sukosi des sedih deh. Apa yang dia katakan? Ja bioing iki masuka. Ya yo tak terkene rumah sakit. Bayangkan, coba nang kene kapokmu. Yo ora aja modar. Tambah-tambahi Pak Haji. Kapokmu. Nang kono piye? Ayo tak terkene rumah sakit. Bahkan coba nang kene, yo omong-omongan ning mesti beda. Piye Mas? Gelut po damai. Artinya kita itu perlu belajar untuk merasa bersalah. Maka dari itu saya nggak tahu gimana. Yuk Bapak Ibu sekalian, monggo mari kita memulai akhlakul karimah Rasulullah itu, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Setelah Ramadan itu kita teruskan ibadah mahdohnya, diteruskan ibadah akhlakul karimahnya diteruskan. Pasti fi ashabul jannah. Saya tutup kajian ini dengan surat Al-Jasiyah dan surat Al-Haqqah. Jasiyah niku artinya berlutut. Jasiyah itu artinya deprok. Di surat Al-Jasiyah, lihatlah semua kaum setelah di padang mahsyar semuanya berlutut deprok. Sing sugih deprok, sing miskin deprok, sing pinter ngaji yo deprok, sing ora iso ngaji yo deprok, sing duwe kuasa yo deprok, sing ra duwe kuasa yo deprok kabeh. Berlutut ngopo? Mereka menunggu dipanggil namanya untuk menerima kitab sebagai balasan perbuatan di dunia. Kemudian semuanya duduk. Saya tuh membayangkan ngoten iki, Pak. Lendeprok niku ngoten iki. Wis meneng wae wis. Semuanya tuh tunduk. Tidak ada yang menengahkan mukanya karena semuanya hampa. Tidak ada kekuatan apa-apa kecuali menunggu kitab itu dari kanan atau kiri. Surat Yasin ayat 12.
Disitulah kita sedang merasa tidak punya apa-apa. Kalau tadi kita dengan tangan kanan, berarti kita menjadi penghuni surga. Tapi kalau dengan tangan kiri, berarti kita menjadi penghuni neraka. Dilanjutkan surat Al-Haqqah. Tiba-tiba ada orang yang menerima kitab itu bisimalihi, dengan tangan kiri. Ya sudah, habis semuanya dengan tangan kiri. Berarti apa? Neraka menunggu yang luar biasa. Siksa yang paling rendah di neraka jahanam adalah memakai sandal neraka yang panasnya mendidihkan telapak kaki sampai ubun-ubun. Naudzubillahi min dzalik. Makanya orang yang menerima dengan tangan kiri lalu dia mengatakan fayaqulu ya laitani lam utiya kitabillah. Seandainya bukan saya yang menerima tangan kiri ini, dia sudah habis Pak. Wajahnya khosi'ah, penuh dengan kecapean, penuh dengan kehampaan. Kenapa saya memakai tangan kiri? Lalu dia mengatakan di ayat 26, saya tidak tahu bagaimana cara menghitung di dunia. Ayat 27 lalu mengatakan, saya kira kematian adalah kesudahan dari hidup. Ternyata kematian itu awal dari sebuah perjalanan yang panjang. Loh kok aku nggo tangan kiwa, njuk kepiye? Lalu dia ingat, ngenes lagi di ayat 27-nya. Ternyata hari ini hartaku tidak ada gunanya. Dia mengingat harta di dunia. Dia duwe mobil, duwe omah, duwe tabungan sing akeh. Dia pakai tangan kiri. Mesti dia mikir, ngerti yo biyen tak sedekahke. Ngerti yo bondoku sing akeh ming tak tinggal, enggak saya bawa kemana-mana. Lalu dia mengatakan, ternyata hari ini hartaku tidak bisa menolongku. Yang terakhir ayat 29 lalu mengatakan, ternyata hari ini aku sudah tidak punya kuasa lagi. Dia ingat di dunia duwe kekuatan, dia ingat di dunia punya jabatan, dia ingat di dunia punya tenaga, tapi ternyata tidak digunakan untuk mencari, mengisi kitab dengan sebelah kanan. Lalu semuanya menyesal. Lalu di surat Al-Fatir 37, Rabbana ahrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan saya dari sini. Keluarkan saya dari sini ketika dia dihukum dengan hukuman paling ringan di neraka jahanam, yaitu mendidihnya telapak kaki sampai ubun-ubun, sehingga kata Allah giginya itu menjadi arang. Saking panas. Lalu semua mengatakan, keluarkan saya dari sini. Lalu Allah bertanya, kowe nak tak toke arep ngopo? Na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Saya mau berbuat baik yang dulu belum saya lakukan. Awalam nu'amirkum matadzakaru fi. Apa tidak ada yang memberikan informasi, memberitahu kamu bahwa peristiwa ini akan terjadi? Ditambah meneh, apa tidak ada orang yang mengingatkan kamu bahwa peristiwa ini akan terjadi? Faduku fima lidzolimina minasir. Lalu ditutup ayat ini dengan mengatakan, tidak ada bantuan apapun untuk orang yang dolim. Pramila, masya Allah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita duduk di sini diberikan panjang umur, penjenengan sedekah jariah, penjenengan di kekuatan, lalu digonong masjid iki, ibu-ibu yo semangat ngaji yo tindak, sedekah yo menyang. Pak Haji tadi mewakafkan, mungkin digawe tekan alam akhirat. Pak Haji Sulis, penjenengan sedaya ayo, daripada di sana ternyata hartaku tidak ada gunanya. Arep dienggo apa? Ora digawa kok. Di sana nak teng mriki isih iso dienggo manfaatkan. Maka dari itu monggo Bapak, mari mindsetnya kita rubah. Ketika di dunia isih iso sik ana sik nulungi bapake, ibuke, koncone, sedulure. Kalau sudah di jaziyah, sik nulungi sapa? Karena orang itu sudah tidak berpakaian dan tidak beralas kaki. Sudah bapak enggak kenal anaknya, anak enggak kenal bapaknya. Siapa yang akan menolong kita? Sedekah jariah panjenengan, leng ibadah, leng tenaga. Mugi-mugi kita termasuk golongan menika. Amin ya robbal alamin. Nah, mari kita tutup. Nggih, yuk mindsetnya dirubah nggih. Jadi kalau kita itu sedang menolong masjid, jangan pernah berpikir kita itu nulungi masjid. Boten, kita sedang menolong diri kita sendiri ketika tidak ada pertolongan. Ketika kita infak, itu sebenarnya menginfak untuk kita sendiri. Kan lucu, uang infak gak awake dhewe kok kikir.
Kita berinfak untuk diri sendiri kok awel. Lho pripun niku? Dienggo awake dhewe ra oleh. Dienggo awake dhewe kikir, dia tenaga, masjid ana kegiatan, pengajian ana, lha trimo turu. Tenaga sesuk nak mati ra dienggo. Emangnya kalau kita itu pengajian niku ngewangi masjid mboten. Itu ngewangi awake dhewe ketika kita dijaziyah ing pramila mugi-mugi masyaallah panjenengan piantun sae sesuk nganggo tangan tengen kabeh. Jadi begitu nengkono tangan tengen, kene tangan tengen gitu. Sapa ngarep dhewe sesuk gitu. Iki kok ketoke rada cendhek iki, berarti Mas Ahmad. Tangan tengen. Ana ten niku to top ngene. Oh ketoke kok rada kuru. Iya ya tangan tengen iki. Ah Pak Haji. Ah iki kok sing nomor 3 kok lemu, tur kok ora cetha. Tengen apa kiwa? Oh bol ustate. Tapi panjenengan sesuk tengen kabeh. So ketemu di anu nggih Bu, swarga. Langsung kabeh to gablok-gablokan. Ibu-ibu nuwun ya Dik, tujokno biyen tok ampiri ngaji. Aku kira ngiroe meng aku kok mlebu swarga. Itik aku ya aku kira ngiroe meng aku kok mlebu swarga. Aku ki nek ngaji turu jadi sing turu mlebu swarga. Itik aku ya ora ngiroe. Aku ki nek ngaji slonjor ngono ya. Dadi sing slonjor ya mlebu swarga. Jadi sesuk nang swarga ana sing ngomong tujokno. Berarti masjid apa kene iki? Puspa Rejo tujokno. Puspa Rejo iki. Njuk kula liwat. Ana ibu-ibu metu kemayun. Ustadz Agung, ternyata Ustadz Agung juga bisa toh masuk surga. Aku ya sing ngandani aku ya. Tapi itulah bapak-bapak nggih, wonten sik hobine ngrokok, wonten mboten niki? Sik hobine udut. Wonten to? Tak kandhani nggih. Sesuk Ustaz teng swarga wonten udut mboten? Wonten. Jenengan udute apa nang kene? Jisamsu. Sesuk nang kono entuk jarum, gudang garam, Marlboro. Ming masalahe siji, ora ana genine. Njuk pripun Ustaz? Ya golek ana neraka. Aku ya nyenyek kowe nang kono. Ora. Jadi sesuk insyaallah niki kan jamaah wis top nggih to. Wis ngaji rendah hati, ro kancane sedulure apik, salate apik, ibu-ibu sedekah apik. Mugi-mugi dadi fi ashabil jannah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat sami'un qaribun mujibud da'wat ya khatil hajat. Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, panjangkanlah umur kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tegur kami ketika kami salah ya Allah. Bimbinglah kami ketika kami sesat ya Allah. Seandainya Engkau hentikan hidup ini ya Allah, hentikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an, rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ya ngapunten. Nggih ngaten Bapak Ibu, saestu mugi-mugi hari ini apa yang kita lakukan dipun ridhoi Allah SWT. Besok pagi kita melanjutkan ibadah menika lan mugi-mugi istiqomah ya. Sampai Ramadan keluarga besar ini akan menjadi fi ashabil jannah. Banyak salah mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, Kuskino Channel. subscribe, like, and share.